Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 23 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Gembira, gembira, gembira. Teman-teman, berjumpa lagi kita dalam Renungan Daily Fresh Juice bersama saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Injil kita pada hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 12, ayat 54 sampai dengan 59. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Artinya, manusia boleh membuat keputusan, tetapi keputusan yang benar. Artinya kita harus tahu dulu mana yang benar, mana yang tidak benar. Bagi orang yang tidak tahu kebenaran, maka kesalahan pun dia putuskan sebagai satu hal yang benar. Orang-orang jahat, ketika dia berbuat jahat, dia akan merasa dirinya benar, karena itu keputusannya. Dia merasa bebas membuat keputusan. Baru-baru ini ada anak perempuan yang membunuh ibunya. Ketika ditanya, dia mengatakan, biasa saja, dia tidak merasa bersalah. Dulu ada kasus cucu yang minta uang pada neneknya untuk beli motor, tapi tidak dikasih, dia bunuh neneknya, dan dia merasa benar. Orang yang sudah terbiasa berbohong, kalau dia berbohong lagi, dia tidak akan merasa bersalah. Mungkin ada sedikit penyesalan, tapi apakah dia akan mengakui kesalahannya? Orang-orang yang kurang belas kasih, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas, menghakimi anggota keluarganya, menghakimi anggota komunitasnya. Ketika banyak orang merasa itu tidak benar dan menegurnya, apakah dia akan mengakui itu tidak benar? Dia akan merasa dirinya benar. Kembali ke kata itu, orang yang merasa dirinya benar, artinya dia tidak benar, dia cuma merasa saja. Kebenaran bukan karena saya rasa dia benar, maka dia benar. Kebenaran karena sejalan dengan pikiran Tuhan, dan orang-orang baik mempunyai pikiran yang sama
Itulah kebenaran. Maka kita ini dikatakan bebas, ya tidak terlalu bebas juga. Tapi sebenarnya ada kebebasan. Seekor keledai ketika dia berperilaku seperti keledai, dia bebas. Tetapi ketika dia berperilaku seperti kuda atau mungkin banteng, maka itu sudah tidak benar. Mungkin bisa mirip-mirip sedikit, tapi di mata dunia dia tetap keledai. Orang tidak akan menganggap dia seekor kuda meskipun dia mampu berlari kencang. Orang tidak akan anggap dia seekor banteng meskipun dia bisa menabrak musuh-musuhnya dengan keras. Atau mungkin dia mencoba menggonggong seperti anjing. Tetap saja orang katakan itu keledai. Kebenaran itu sudah ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati setiap orang. Tetapi kadang-kadang orang juga tertipu, menganggap bahwa pikiran orang lain benar, sehingga ia sungguh-sungguh mempercayainya, bahkan juga mengajarkan demikian kepada orang lain. Tetapi suatu hari kebenaran akan terungkap. Saya suka bercanda ketika melihat orang-orang suka menentukan suatu dress code kalau ke pesta atau suatu kegiatan. Saya hanya bercanda. Apakah dengan berpakaian seperti itu maka kualitasmu sama dengan orang lain? Engkau hanya nampak sama di luar, di bajumu saja. Kualitas setiap orang beda-beda. Tapi itulah manusia. Kalau baju sudah sama, dia pikir saya juga sama dengan orang itu. Atau lebih buruk lagi, orang itu harus sama dengan saya. Kalau sama dalam hal baik tidak apa-apa. Memaksakan kehendak supaya orang itu sama dengan saya. Saya mau merokok dalam ruangan AC, maka saya menuntut orang lain supaya setuju dengan apa yang saya buat. Itu artinya mau orang lain sepikiran dengan saya. Itu jelas tidak bisa. Tiap orang diciptakan beda. Dan setiap orang tahu apa itu benar, apa itu tidak benar. Maka peringatan Yesus, jangan kalian hanya mampu memikirkan bagaimana hidup enak di dunia ini, tapi pikirkanlah juga apakah hidupmu akan terjamin di sana sesudah kehidupan di dunia ini. Yesus istilahkan itu dengan kata menilai zaman ini. Maka ia berikan satu contoh. Kalau engkau berperkara dengan lawanmu dan kalian sedang diarahkan ke pengadilan, dan engkau tahu bahwa pengadilan akan menghukummu nanti, artinya engkau pasti kalah, lebih baik engkau cepat berdamai dengan musuhmu itu. Kalau sudah divonis kesalahanmu, engkau tidak akan luput dari sana, tidak akan keluar, kata Yesus. Padahal kita tahu yang namanya penjara bisa saja keluar. Orang bisa mendapatkan keringanan hukuman. Bahkan kalau jago, dia melarikan diri dengan berbagai macam cara dan tipu muslihat. Atau meskipun tidak bisa keluar, minimal dia bisa membangun relasi yang baik dengan orang-orang di dalam, sehingga hidupnya tidak terlalu menderita, lebih nyaman sedikit. Itu penjara manusia. Tapi apa kata Yesus? Engkau tidak akan keluar dari sana sebelum membayar hutangmu sampai lunas. Ini bersifat kekal. Artinya ada syarat di situ. Itu artinya kalau engkau mati dengan membawa dosa, maka engkau akan menanggung hukumanmu. Tetapi bersyukurlah, dalam ajaran Katolik kita mempunyai ajaran tentang api penyucian. Ajaran ini bukan mengada-ngada. Coba simak kata-kata Yesus. Ada dosa yang tidak bisa diampuni, baik di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Yang disebut akan datang ya pasti bukan dunia yang kita hidupi sekarang ini. Artinya ada hukuman yang kekal. Tetapi ada juga, tapi sebaliknya ada hukuman yang bisa diampuni baik pada saat orang hidup maupun pada saat orang mati. Itulah sebabnya mengapa orang Katolik dan juga ada agama-agama lain selain Katolik yang tetap mendoakan orang yang sudah meninggal karena percaya masih ada pengampunan.
Percaya bahwa Tuhan berbelas kasih seperti yang Yesus ajarkan itu. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan arwah, bulan untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal, baik agama Katolik maupun agama lain. Karena orang Katolik percaya semua manusia ciptaan Tuhan dan mendapatkan kasih yang sama dari Tuhan, baik waktu hidup maupun waktu mati. Tetapi tentu ada syaratnya. Orang-orang yang mati tak berdaya lagi untuk mendoakan diri sendiri, tak bisa lagi minta ampun, karena kesempatan itu diberikan pada saat dia hidup. Jadi bagaimana? Orang yang masih hidup yang minta ampun mewakili mereka, minta ampun kepada Tuhan. Dalam gereja Katolik kita mempunyai cara yang baik, yaitu dengan mempersembahkan misa bagi orang yang telah meninggal. Maka sebelum kita terbaring dan tak berdaya sehingga harus didoakan orang karena kita belum cukup suci untuk masuk ke dalam surga, baiklah sekarang kita mulai menyucikan diri kita sendiri. Baiklah kita juga berbelas kasih kepada orang-orang yang telah meninggal. Jangan hanya kepada saudara sendiri, tetapi juga kepada orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, yang mungkin tidak pernah didoakan orang lain. Ada orang-orang yang karena ketidaktahuan maka hidupnya kacau. Ada orang yang meskipun tahu memilih untuk hidup kacau. Itu adalah keputusan mereka. Marilah kita belajar untuk memutuskan sendiri apa yang benar bagi hidup kita, baik hidup sekarang maupun hidup kelak. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita bersama keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 Oktober 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.